Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Migara, mahasiswa Kesejahteraan Sosial semester 6 dalam mata kuliah Analisis Kebijakan Pembangunan, dosen Pak Aris Munandar. Saya di sini akan mempresentasikan hasil resume buku untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Kebijakan Pembangunan yang berjudul Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan yang dikarang oleh Suwaidi, penerbit PT Penerbit IPB Press, Kampus IPB, Taman Kencana Bogor 2013. Analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Analisis kebijakan dapat berupa analisis kebijakan prospektif yang memproduksi dan mentransformasikan informasi sebelum aksi kebijakan dilakukan, dan analisis kebijakan retrospektif yang memproduksi dan mentransformasikan informasi sesudah kebijakan diambil. Dalam proses kebijakan, analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses data yang ada, pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan. Adapun urutannya adalah penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Dalam analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan bergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien. Yang dibantu oleh Dan 2003, arus utama dalam pembuatan kebijakan yang berjalan saat ini biasa disebut dengan model linear, rasional, atau common sense. Biasanya urutan model linear dalam pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali dan merumuskan isu yang diperkirakan sebagai masalah. Poin kedua, merumuskan segenap tindakan untuk mengatasi masalah atau gap itu sendiri. Dan yang ketiga, memberi bobot terhadap alternatif tindakan dengan mengenali risiko dan hambatan yang mungkin terjadi. Dan yang keempat, memilih tindakan sebagai kebijakan yang dianggap paling tepat. Kelima, pelaksanaan kebijakan. Dan yang keenam adalah evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, metode kuantitatif dan kualitatif merupakan dua pendekatan yang berkembang dalam riset ilmu sosial, termasuk kebijakan. Pendekatan kuantitatif pada umumnya tidak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan kualitatif, karena lebih terukur dan melibatkan penggunaan data seperti numerik, sehingga dapat mengurangi subjektivitas atau bersifat bias. Pendekatan kuantitatif dapat membedakan variabel secara lebih mudah, sehingga dapat dimodelkan dengan berbagai model statistik dan dapat membuang faktor-faktor yang tidak terkait dengan objek penelitian. Sebaliknya, pendekatan kualitatif cenderung subjektif, di mana pandangan peneliti biasanya menjadi bagian dalam kesimpulan penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan dalam situasi tidak terlalu jelas apa yang sesungguhnya dicari dalam suatu penelitian. Pendekatan partisipatif pada awalnya lahir sebagai kritik terhadap metode-metode penelitian konvensional. Dua di antaranya banyak metode penelitian konvensional yang menjadi sasaran kritik, antara lain penelitian-penelitian yang terlalu banyak menggunakan logika sains dan penelitian-penelitian etnometodologis. Penelitian menggunakan pendekatan sains dinilai sebagai mengandung kelemahan, antara lain yang pertama, hanya menghasilkan pengetahuan yang empiris atau analitis dan cenderung tidak mendatangkan manfaat bagi objek, dalam hal ini masyarakat lokal. Yang kedua, banyak bermuatan kepentingan teknis untuk melakukan rekayasa sosial. Dan yang ketiga, kemungkinan terjadinya pencurian terhadap kekayaan pengetahuan lokal oleh peneliti, sehingga sangat berpotensi untuk menyebabkan penindasan terhadap masyarakat lokal. Sebagai alternatif, dimunculkan pendekatan partisipatif. Kepentingan pendekatan ini adalah pelibatan masyarakat.
Pendekatan ini menekankan pentingnya proses sharing of knowledge, antara lain peneliti dengan masyarakat. Proses analisis dilakukan bersama peneliti dan masyarakat setempat. Hasil analisis tersebut langsung dikembalikan kepada masyarakat untuk disusun rencana tindakan bersama. Ukuran dari pendekatan ini adalah terjadinya perubahan sosial. Selanjutnya adalah analisis multikriteria. Analisis multikriteria merupakan metode analisis kuantitatif yang membantu memudahkan pengambilan keputusan dari berbagai situasi pengambilan keputusan dengan berbagai opsi yang tersedia. Pengambilan keputusan seringkali tidak mudah dilakukan apabila menyangkut berbagai kriteria maupun dampak yang mungkin timbul terhadap berbagai pemangku kepentingan sehingga menjadi kompleks. Analisis stakeholder, tindakan dalam masyarakat sendirilah yang memiliki dan saling berbagi informasi. Orang luar hanya sebagai fasilitator. Selanjutnya adalah analisis prospektif atau AP. Analisis prospektif adalah suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis beragam kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan. Berdasarkan situasi saat ini, tujuan dari analisis prospektif adalah satu, untuk mendefinisikan tujuan pembangunan jangka panjang dari sistem yang dipelajari. Yang kedua, untuk menentukan strategi yang akan diikuti agar sistem mencapai tujuan. Strategi berupa rangkaian keputusan yang penting untuk mencapai tujuan dan dugaan memperkirakan interaksi yang mungkin sebagai akibat dari setiap keputusan. Dan yang ketiga, untuk menerjemahkan strategi ke dalam perencanaan, tujuan umum, dan strategi yang muncul dari analisis prospektif yang berguna untuk menentukan prioritas dalam proses perencanaan. Analisis prospektif dapat digunakan untuk mempersiapkan tindakan strategis dan melihat apakah perubahan yang dibutuhkan di masa depan. Terdapat 3 langkah yang harus dilakukan dalam analisis prospektif, yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor penentu di masa depan, dan yang kedua, menentukan tujuan strategis dan kepentingan pelaku utama, serta analisis trade-off yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis stakeholder dan analisis multikriteria. Lanjut kepada poin trade-off analysis atau TOA. TOA merupakan sebuah proses di mana stakeholder dilibatkan untuk mempertimbangkan strategi-strategi pengolahan yang berbeda dan secara tegas menentukan prioritas kegiatan. Dengan kata lain, analisis trade-off merupakan alat yang digunakan untuk membantu pengambil kebijakan memahami konflik, penggunaan sumber daya, dan preferensi stakeholder. Terdapat 2 langkah penting dalam analisis trade-off yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis stakeholder dan analisis multikriteria. Selanjutnya adalah metode MDS. Dapat memotret tingkat keberlanjutan pembangunan pada saat ini atau exciting condition. Yang dilihat dari semua dimensi pembangunan berdasarkan hasil pengamatan lapangan, hasil perhitungan atau analisis ataupun data sekunder yang tersedia. Maka setiap atribut diberikan skor atau peringkat yang mencerminkan keberlanjutan dari dimensi pembangunan yang bersangkutan. Skor ini menunjukkan nilai yang buruk di satu ujung dan nilai yang baik yang di ujung lainnya. Nilai buruk mencerminkan kondisi yang paling tidak menguntungkan bagi sistem pengolahan. Sebaiknya nilai baik mencerminkan kondisi yang paling menguntungkan. Di antara 2 ekstrem nilai ini, terdapat 1 atau lebih nilai antara bergantung dari jumlah peringkat pada setiap atribut. Nah, demikianlah resume dari saya dalam materi yang diberikan oleh Pak Aris. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.